tentang akhlak Rasulullah seperti apa. Aisyah itu mengatakan kana khuluquhul Quran. Beliau itu Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Referensinya adalah Al-Quran. Husain bin Ali itu mengatakan, Husain bin Ali berarti siapa? Husain bin Ali itu cucu Rasulullah. Itu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah pribadi yang menyenangkan, ya, menyenangkan. Beliau itu santai, beliau itu juga terbuka. Pemimpin begini kan mantap ya, menyenangkan, santai dan terbuka. Itu Rasul. Berikutnya Rasulullah juga mudah berkomunikasi dengan siapapun. Pemimpin perlu ini. Pemimpin itu perlu orang yang menyenangkan. Pemimpin kok permut wae senyeda wedi, betul nggak? Maaf ya. Bukan berarti menyenangkan itu harus tampan atau cantik. Belum tentu. Secantik apapun gaweane permut jak ngomong sengak, enak nggak? Hawane balang sambal. Kan begitu. Setampan apapun diajak rembukan, orangnya nengke. Iya enggak menyenangkan jadinya. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Mudah, santai dan menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun. Juga Rasulullahnya adalah orang yang lemah lembut. Bukan orang yang kasar. Bicaranya lemah lembut. Wah. Mau enggak ketemu orang yang begitu? Bahkan ketika coba tadi buku hadis ya, ada gini. Rasulullah itu fisiknya seperti apa sih? Gitu ya, itu ada. Rasulullah itu fisiknya adalah tingginya tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek, berarti cukup. Kemudian Rasulullah ini rambutnya bergelombang, secara fisik seperti itu, bergelombang. Ada yang bergelombang rambutnya? Lah itu tiba Rasulullah. Rambutnya bergelombang, tapi laki-laki. Ya. Kemudian Rasulullah itu rambutnya banyak riwayat menyebutkan sebahu. Ya. Jadi apa namanya? Sebahu. Tapi sebahu itu rambutnya tertata loh ya. Orang Mas Firman langsung beli Rasulullah. Rasulullah rambutnya sebahu, tapi tertata. Rasulullah ini juga baunya wangi. Baunya wangi. Bagi yang tidak hobi mandi, itu Rasulullah itu wangi. Kemudian Rasulullah ini juga wajahnya tampan. Wajahnya tampan. Ya, Mas Fikri langsung memegang wajahnya. Tampan enggak? Tampan lah, masa cantik ya? Jadi Rasulullah itu orang yang seperti itu. Sudah tampan, akhlaknya luar biasa. Adik-adik yang perempuan yang belum menikah, kalau ketemu seorang laki-laki yang tampan, soleh, menyenangkan, apalagi ATM-nya berisi banyak, gitu ya. Orang-orang yang berkepribadian, artinya mobil pribadi punya, rumah pribadi punya, gitu ya. Nanti kalau ketemu seperti itu, kalau belum meninggal, jangan dikubur. Angel. Jadi itu Rasulullah. Berikutnya, Rasulullah ini orang yang tidak pernah mencela orang lain. Ya, tidak pernah suka mencela, tidak pernah mencela orang lain. Itu Rasulullah. Yang mirip Mas Luki ini, tidak suka mencela. Kita bagaimana? Suka mencela, bahkan tidak cuma suka mencela, sudah suka mencela, kadang mencela, mencela, gitu ya. Mencela, maksudnya. Jadi itu Rasulullah tidak suka mencela orang lain. Terkadang kita ini apa? Pemimpin kan nggak boleh suka mencela orang lain. Ketua DPM itu ketika ditanya, itu ya, ini kok begini ya? Wah, saya nggak tahu itu. Itu paling sekretaris itu buat surat nggak bener itu. Misalnya begitu.
Jadi jangan sampai ada pemimpin itu menjadi orang yang suka mencela, apalagi mencela orang di bawahnya. Menjadi orang yang dipimpin, jangan sampai jadi pemimpin jangan suka mencela, menjelekkan, menyalahkan yang dipimpinnya. Secara manajemen, ketika ada salah dari lembaga atau badan itu atau organisasi itu, yang paling salah siapa? Pemimpinnya. Jangan sampai ketika ada yang salah, dia mengatakan, "Uduh aku, Anis, uduh aku, Mas Samsul," misalnya. Ada ketua ini sopo gitu loh. Ketua itu nek disalahi kudu ikhlas. Pemimpin itu nek salah, anak buah salah, yaudah saya paling salah. Dan kemudian mengatakan, "Uduh aku, lah sopo empuh." Ketua apa? Kalau ada ketua pemimpin seperti itu kayak kerupuk. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mencela orang lain. Berikutnya, Rasulullah ini juga bukan orang yang suka terlalu banyak menuntut. Rasulullah bukan orang yang suka menuntut ini menuntut itu, enggak pernah. Rasulullah itu cenderung berjalan melakukan sesuatu dan supaya menjadi dicontoh oleh yang ada sekitar itu. Rasulullah orang kakek nuntut, ketua PDB enggak pernah nuntut ya, buat ini buat itu gitu ya, misalnya. Rasulullah bukan. Berikutnya, Rasulullah juga bukan orang yang suka menggerutu. Menggerutu itu apa ya? Gerundel ya. Ya, gerundel. Sekretaris opo wis suka iso. Lah mbok diomongi, aja ngono, carane kudu ngene. Aja digrundeli. Digrundeli kapok gak? Ora kapok. Rasulullah bukan orang yang suka menggerutu. Maaf, sekarang ini ada kecenderungan banyak orang yang suka menggerutu, bahkan itu diposting di media sosial, gitu ya. Coba buka status-status itu di WA, WhatsApp itu. Isinya wong gerundel ditulis, lah ben ngopo? Nek ra cocok karo Pak Samsul, Mas Samsul ini ditelepon wae, ora malah ditulis. Ya. Selemah-lemah iman itu apa kata Rasulullah? Ketika ada kemungkaran, dia mengubah dengan secara fisik dia tidak bisa berubah, tapi dia berdoa atau membenci dalam hati. Nah sekarang ada yang selemah-lemah iman adalah dia tidak mampu apa-apa, kemudian menulis dalam status di media sosial. Itu adalah iman yang paling lepas. Rasulullah ini juga bukan orang yang suka mengulur waktu. Bukan orang yang suka mengulur waktu. Berapa lama? 1 jam? Ya 1 jam rampung. Ketika ada rapat, undangannya jam berapa? Jam 10. Ya jam 10 itu sudah mulai kan begitu. Kalau rapat gimana? Yang terjadi apa? Kita ini terkadang belum bisa maju. Kenapa? Karena kita masih sibuk menafsirkan jam 10. Ya. Rapat jam 10. Itu masih multi tafsir. Jam 10 berangkat, jam 10 datang, jam 10 mandi, jam 10 bangun tidur, atau jam 10 kan gitu kan? Sehingga kita belum bisa maju. Kenapa? Nafsirkan jam 10 saja kita masih banyak tafsir, kan begitu tuh. Jadi itu Rasulullah tidak suka mengulur waktu. Berikutnya, Rasulullah ini bukan orang yang suka tergesa-gesa. Bahkan ketika sholat itu ya sudah iqomah itu ya, dan kita baru datang sampai rumah, nggak usah melayu, ya, nggak usah lari, tapi jalan pelan-pelan, ya sepenuhnya. Kenapa? Kalau kita lari ngejar sholat sampai sana menggeh sholatnya tidak khusyuk. Nah, supaya tidak tergesa-gesa bagaimana? Ya kerjakan, ya lakukan. Waktunya kapan? Datang lebih awal itu lebih baik. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang suka tergesa-gesa. Lah kita bagaimana? Senangnya kemprung, ya enggak? Apalagi wah gitu ya. Wis wayahe beresi, ora ndang diberesi. Nanti tahu-tahu jatuh tempo harus segera selesai, lagi gedan. Kan gitu kan?
tergesa-gesa. Sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu tidak ada yang baik. Ya, tidak ada yang baik. Berikutnya, Rasulullah ini adalah seorang suami, ayah, kakek yang luar biasa. Nah, ini yang pertama, bagaimana Rasulullah ini dengan istri-istrinya. Ini penting nih ya. Di rumah ini perlu harmonis, adik-adik semuanya. Di depan saya kan adik-adik, kan lebih muda dari saya. Saya ini punya adik-adik saja. Nah anak-anak kita kok isi bocah cilik-cilik, seorang idik-idik. Saya ini punya adik-adik saja. Penting bagi kita, para aktivis itu, ketika sudah berkeluarga, di rumah itu harus harmonis. Ya, harus harmonis. Jangan sampai kegiatan keluar dari rumah karena tidak mau di rumah, tidak betah di rumah, itu masalah. Ya, jangan sampai aktif di organisasi karena tidak betah di rumah. Aktivis itu di rumah harus harmonis. Jangan sampai di rumah tidak harmonis, kemudian dipakai alasan untuk pergi dari rumah. Tanya Pak Bagio, beliau senior saya. Kalau di rumah tidak harmonis, nanti ketemu temannya, hawane tukaran, hawane golek perkara. Makanya di rumah itu harus harmonis. Nah, Rasulullah itu begini. Bagaimana dengan istri-istrinya gitu ya? Itu harmonis. Saya punya istri-istrinya, karena istri Rasulullah lebih dari satu. Tadi di CV saya disebutkan istri saya satu, anak saya dua. Jangan kebalik, karena masalah. Jadi Rasulullah itu dengan istrinya harmonis. Bahkan diriwayatkan begini, Rasulullah itu kalau minum ya begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah itu minum dari sisi ini, itu tetap minum dari sisi gelas ini, cangkir ini. Dan Rasulullah ketika minum itu tidak dihabiskan seperti saya, tetapi disisakan. Kenapa? Nanti Aisyah itu akan minum sisa. Jadi diminum sisi sini, nanti Aisyah minum dari sisi sini, tidak dihabiskan. Romantis gak? Romantis gak? Romantis itu Rasulullah. Kalau makan buah itu digigit, itu tidak dihabiskan. Satu sisi digigit Rasulullah, nanti disisakan untuk Aisyah. Rasulullah dengan istrinya luar biasa. Bahkan suatu saat Aisyah ini karena ngantuk, gitu ya, membuatkan minum Rasulullah. Harusnya manis menjadi asin. Asin, karena apa? Aisyah ini ngantuk, harusnya manis menjadi asin. Harusnya yang masuk gula, yang masuk ternyata keliru menjadi garam. Rasulullah minum, ditahan, Rasulullah ditahan, diletakkan, habis itu diminum, dihabiskan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda habiskan? Kan biasanya ada untuk saya. Aisyah, istriku yang tercinta, hari ini buatanmu luar biasa, makanya saya habiskan. Padahal kasih. Ya, jadi itu Rasulullah. Nah kita kan kadang-kadang iki gawe ning go iki kurang kan udah tahu. Gawe wedang nggo iki ora iso. Nggo iki. Kan gitu ya. Itu Rasulullah. Jadi itu yang dilakukan untuk menjalin supaya rumah tangga itu selalu harmonis, komunikasi yang baik, sikapnya yang baik, tidak pernah menyakitkan. Bahkan diriwayatkan ketika memanggil Aisyah itu adalah ya Humayr, wahai yang kemerah. Karena Aisyah ini kalau tersenyum, apalagi ketika sedang malu begitu, itu pipinya ini kemudian menjadi berwarna kemerah-merah. Untuk bapak-bapak, yang bapak-bapak muda ini jangan salah tempat ya, Mas Luki juga ya, memanggil istrinya ya Humayr. Jangan disampaikan ketika istrinya sedang bedek ya. Oh tadi masalah.
ya Humairah, istrinya sedang beda bagi masalah. Anak-anaknya juga sangat cinta kepada ayahnya karena ayah yang menyenangkan, gitu ya. Tidak pernah menjadi ayah yang pemarah. Berikutnya, cucunya juga sama. Rasulullah ini sering ketika sholat itu cucunya ikut. Ternyata cucu Rasul sama saja seperti anak-anak kita. Ketika Rasulullah sujud itu, apa yang terjadi? Dikira unta, dipenek. Rasulullah enggak kemudian bocah guncalke. Enggak, ya biarin saja, jenenge bocah, durung tahu, tuwa, dipenek itu. Kadang diconcok bareng, pecinya dibuang, itu bocah kan biasa begitu. Jadi kalau putranya begitu, ojo diseneni. Bocah ganggu wong sholat. Sering ya, ada anak sholat di masjid, ning jeneng bocah kan sholatnya tetap guyon toh, diseneni. Nek sholat kok aja guyon, ngerti ora? Ganggu. Wah, akhirnya bocah pindah. Nggih pun, kalau takut tentang masjid mawon, tak pindah gereja malah rekoso. Ya gitu. Berikutnya. Rasulullah ini adalah sosok yang pemalu, bukan malu-maluin, tapi pemalu. Rasulullah diriwayatkan tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak yang kemudian ininya apa namanya itu kelihatan. Sampai ketok kabeh. Itu Rasulullah, laki-laki perempuan. Laki-laki. Lah kok ada anak perempuan tertawa sampai terbahak-bahak, sampai jantungnya kelihatan. Nah, itu masalah. Berikutnya, Rasulullah juga pernah ketika sedang kerja bakti di Ka'bah gitu ya. Kalau di tempat kita mungkin kerja bakti. Ketika sedang membenarkan membetulkan Ka'bah itu, maka ada angin yang bertiup. Itu kan? Rasulullah kan pakai kain. Kainnya tersingkap, kelihatan kakinya, wajahnya merah padam karena malu. Itu Rasulullah. Besar. Seorang laki-laki kainnya terkena angin, kemudian kelihatan kakinya, malu luar biasa. Di tempat kita seorang bukan laki-laki, berarti perempuan, kelihatan lebih dari kakinya, tidak. Bahkan ada yang namanya hijab, namanya berjilbab, itu adalah tutup, betul ya? Hijab itu tutup, jilbab itu tutup. Barang yang ditutup itu kelihatan atau semakin tidak kelihatan? Semakin tidak kelihatan. Tapi ada yang berjilbab, yang berhijab, tambah ketok, kabeh. Soalnya pating cocok. Kan gitu kan? Rasulullah bukan malu-maluin. Berikutnya, menurut hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, Rasulullah adalah pemimpin yang memiliki empati dalam memimpin. Artinya beliau adalah orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah seperti itu, punya empati. Kalau memberikan tugas, bukan asal pokoknya makan, orang urusan. Misalnya NA ada rapat di Semarang, gitu ya. Pas udan, terus ketua NA, tapi bukan nasi ini bagus. Orang ini misalnya. Kemudian memerintahkan kepada salah satu yang ada, minta salah satu yang ada menjadi pimpinan itu berangkat ke Semarang. Mbak, tolong berangkat ke wilayah ya. Ini ada rapat penting. Gitu ya. Pas udah terus, ini hujan terus, orang popo, karo udane wedi. Padahal apa? Dia tidak mau berangkat ke udan. Sing dikongkon wong liya. Jadi pemimpin itu nggak bisa begitu. Menakar juga. Ini kira-kira memberatkan yang saya pimpin atau tidak, bukan asal suruh, gitu kan. Jadi punya empati dalam memimpin. Ketika yang dipimpin itu jalannya pelan-pelan, pakai kain dan sepatunya high heel, yo aja dijak melayu, itu pemimpin. Yang laki-laki tahu high heel ya, sepatu jijet.
Jinjitnya depan apa belakang ya? Depan. Sudah pakai kain, anak-anak perempuan, sepatunya high heel, jinjitnya tadi mana? Depan. Diajak melayu, dalane munggah, ayo glundung. Pemimpin harus mikir itu. Nek kira-kira pelayune kebanter, yo aja banter direm dhisik. Pikir di belakang, iso apa ora. Berikutnya. Rasulullah ini juga figur yang tidak pernah mencaci seseorang. Orang yang salah itu bukan kemudian dimarah-marahi, dicaci maki, bukan. Yang tidak tahu itu diberikan cara, diberi tahu biar tahu. Pemimpin itu bukan orang yang suka mencaci maki yang dipimpinnya. Opo gitu ya. Ngene ora iso. Ada yang jadi guru? Ada ya? Oh Pak Ketua PDPM seorang guru kok ya? Guru itu jangan sampai kemudian ya muridnya diberikan tugas. Ora iso sembarang diseneni. Ngene ora iso. Gini aja nggak bisa gimana sih? Kalau begini caranya kamu keluar saja. Ada kan? Kayak dulu begitu. Sekarang nggak ada ya. Guru kok senengnya ngusir murid. Padahal sekolah swasta ini malah bilang murid ya malah nih, mati usir ini. Pergi kamu, keluar kamu. Nek murid yang pintar akan mengatakan, Pak, saya itu di dalam saja, ngerjakan tidak bisa Pak, apalagi di luar. Kan itu kan. Jadi pemimpin itu tidak pernah mencaci maki seseorang, yang tidak tahu diberitahu, yang tidak paham dipahamkan, yang butuh bimbingan dibimbing, jangan disalahkan. Orang dicaci maki itu tambah benar apa tambah gak benar? Tambah gak benar, tambah emosi. Berikutnya, Rasulullah juga bukan orang yang suka menegur keras secara langsung karena kesalahannya. Ya. Orang yang salah ditegur langsung dengan keras. Gimana sih kayak gini aja nggak bisa misalnya. Bukan begitu Rasulullah. Tadi yang tidak paham dipahamkan, yang tidak tahu diberi tahu, yang kesulitan diberi cara biar tidak kesulitan. Berikutnya, Rasulullah ini bukan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kita bagaimana? Asik ya, golek kesalahan wong kan yang ya. Ya maka bahkan sekarang menjadi komoditas. Betul enggak? Sehingga ada yang namanya situs ya, situs atau apa itu? lambeturah.com gitu. Kabeh dirembuk. Orang lain itu nek digolek salah orang rampunge. Mas Luki ganteng enggak? Ganteng enggak? Yang perempuan ya sekarang. Yang laki-laki jalan. Ganteng enggak? Ganteng dong? Keren dong? Elek. Keren ganteng. Tapi coba cari kesalahannya ada enggak? Ada saja. Ganteng-ganteng kok kosong motor. Ya, gitu. Oh no way. Kalau kita mencari kesalahan orang itu ada saja. Orang itu mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Hanya itu pasti. Wong menungso kok. Berikutnya, Rasulullah adalah orang yang menghormati orang lain ketika berbicara. Ketika ada orang yang berbicara di depan kita, mengajak kita bicara, kita diam hormati orang yang bicara itu. Jangan sampai orang mengajak kita bicara, kita ikut ngomong, orang baru. Rasulullah adalah orang yang menghormati ketika orang lain itu mengajak bicara, orang lain bicara, beliau dengarkan itu, hormati itu. Pemimpin harus bisa begitu. Jangan kemudian ketika kurang sedikit, kurang mungkin. Rasulullah tidak pernah menyela atau memotong pembicaraan, itu Rasulullah. Baru ngomong gek sidik, raiso. Sama. Bu ben rambut sih. Nah kita terkadang begitu. Rasulullah juga orang yang tertawa bersama orang yang tertawa. Artinya membersamai orang yang sedang mengajak bicara. Ketika lucu, Rasulullah juga senyum, tertawa dalam batas tertentu. Jangan sampai kemudian ono koncone lucu, ada seorang pemimpin melihat ada yang lucu di depannya, malah dinilai udah lucu.
Sithik pokoke wis seneng kok. Seneng ra karuan. Ngopo sih? Mesem ra yo ora marah-marahi parat to, duwite ra kelok, rekeninge ra kelok to. Mbok sudah senyum. Nglegani wong liya itu kadang-kadang berat bagi kita. Betul enggak? Nglegani wong liya ben lega atine iki angel ra karuan. Pemimpin itu kadang harus bisa diam mendengarkan. Itu penting. Makanya oleh Allah kita ini diberi telinga berapa? 2, mulutnya 1 supaya banyak mendengar daripada banyak bicara. Kecuali saya. Nah, saya mendengarkan kan orang yang ngomong ya. Jadi itu tidak pernah hormat pada orang yang berbicara, tidak pernah menyela atau memotong. Tertawa bersama orang yang tertawa, heran bersama orang yang heran. Artinya begini, ketika diajak ngobrol itu, ya di depan kita seperti apa kita sesuaikan. Itu etika yang dibangun Rasulullah. Ketika di depan kita ini misalnya heran, wih, api yo kayak ya kita ikuti. Oh, api yo. Wis semua wono buru-buru ngono, semua wono lampu gentos. Kan gitu. Orang itu senang ketika kita begitu, tapi ketika orang itu heran, kita mengatakan, "Undi sogum." Nglegani wong itu ibadah loh. Nglegani wong itu ibadah. Berikutnya Rasulullah ini rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Angel ini, ya, angel. Rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Coba, kita gimana itu kira-kira? Tahu-tahu datang orang tidak dikenal dari negeri antar berantah, dari negeri Wakanda, gitu ya, datang menemui kita. Ngomongnya ra sopan. Burung-burung muting-muting. Kalau kita gimana? Jawab sendiri ya. Minimal dicari saja. Kan gitu kan? Tapi Rasulullah itu rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak dikenal, bahkan dia tidak sopan. Berikutnya, Rasulullah ini adalah orang yang responsif, segera memberi apa yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan. Nah, itu Muhammadiyah banget itu. Makanya Muhammadiyah punya LPB, punya MDMC, punya lazisme. Mengapa? Yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan segera lakukan. Itu Rasulullah. Maka begini kan, Rasulullah itu ketika sholat itu habis salam itu menghadap kemana? Ke belakang. Jadi kan juga gitu ya. Rampung salam menghadap ke belakang. Mengapa begitu? Kalau Rasulullah melakukan itu ada alasannya. Rasulullah itu ngecek jamaah saya komplit enggak ya? Yang biasanya di situ kemana ya? Nanti ditanya, Mas Tarno, yang sebelah jenengan itu kemana? Biasanya kan rajin. Mas Tarno menjawab, oh yang di sebelah saya itu sekarang sedang sakit, maka tidak bisa sholat hari ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah sholat, kemudian Rasulullah pulang ke rumah, bawa oleh-oleh, menjenguk yang sakit itu. Itu Rasulullah. Mengapa kemudian habis sholat itu Rasulullah menghadap ke belakang? Kalau kita menghadap ke belakang, wes monodok. Rasulullah itu menghadap ke belakang itu sambil nafset, ini di mana, itu di mana. Kenapa? Kalau sakit diparani. Doa yang terbaik itu menghadap kemana? Kiblat ketika rampung sholat itu. Nek ning donga rasa balik. Rasul itu balik karena itu alasannya, bukan asal balik. Apalagi balik melek loh, enggak. Jadi Rasulullah itu balik itu ada alasannya seperti itu. Berikutnya, Rasulullah ini juga tidak menerima pujian kecuali dari orang yang pernah beliau puji. Artinya apa? Tidak suka terlalu dipuji Rasulullah itu. Nah, awak dhewe kan ora ya. Apa-apa sithik nek dipuji lesu, ya. Apa-apa diposting. Mengharapkan jempol. Nek pengen jempol kok rasanya gawe tak ajari. Melu di aku. Ora sakit. Jadi kita terkadang ketika berbuat sesuatu tidak ada orang yang memuji, kita marah. Kurang ajar. Angel-angel orang sudah gas. Lakukan sesuatu mengharap ridhonya Allah, bukan yang lain. Kalau kita mengharap ridhonya manusia,
suatu saat kita kecewa. Ketika apa? Orang itu orang gagal, kan kita kecewa. Tapi ketika kita harap ridhonya Allah, orang masalah, orang dipoto yuraku, kan gitu kan? Apalagi saya termasuk orang yang tidak suka difoto. Saya itu orang yang kurang fotogenik. Nek difoto mesti begitu waktu. Bahkan masa kecil saya itu nek difoto nangis. Sekarang udah gak nangis. Ini waktu. Kalau saya memang kurang suka foto. Jadi berbuat sesuatu itu jangan mengharap pujian. Nek dingeneke nesu. Iki mbek iki padha jempol ya ngomong ngene nesu. Nek wong ngene ya ora apa-apa. Nek perlu wong ngene ora usah nesu diparani menang aku. Ngono to. Rasa nesu. Ya kita diginikan marah ya. Wis rekoso-rekoso gampang parani menang. Berikutnya, Rasulullah ini bukan orang yang pemarah lagi pendendam. Coba, itu Rasulullah. Suatu saat Rasulullah ini di kota Taif itu dilempari batu dan kotoran macam-macam dilemparkan karena ada provokatornya. Jadi provokator itu kan biar Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran itu sampai luka-luka itu. Kemudian apa? Malaikat Jibril turun itu. Coba ini ya. Malaikat Jibril turun kemudian bertanya, ya Rasulullah, itu orang-orang kurang ajar semua. Kalau engkau menghendaki orang-orang itu akan saya sikat sekarang. Kalau perlu mereka akan saya lempar dengan Jabal Uhud, dicali gunung Uhud. Malaikat Jibril itu kan diriwayatkan malaikat Jibril itu kalau membentangkan sayapnya itu sayapnya terbentang bainal masyriq wal maghrib itu. Budi bilang kata itu, mula gunung dincalke nek. Rasulullah itu apapun yang diminta Allah kasih kok. Ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Jangan ya Jibril. Mungkin mereka itu belum paham, makanya mereka begini terhadap saya. Jibril menjawab, kalau mereka tidak mau paham juga bagaimana? Enggak apa-apa. Mungkin nanti anaknya akan paham. Kalau anaknya enggak mau paham juga, enggak apa-apa. Nanti cucunya insya Allah akan paham. Hebat ya? Coba kalau kita Pak Samsul Nizar ini ke Ungaran dibalangi waktu. Jibril turun. Pak Samsul, saya beri kau 3 permintaan. Mana ya? Anda pengen saya apakan mereka? Pak Samsul jawabnya apa? Jibril mengatakan, saya lempar gunung Merbabu. Jangan, lempari saja dengan 4 gunung, tapi semuanya berapi berjeblok gitu kan? Rasulullah bukan seperti itu, bukan pendendam. Bahkan Rasulullah itu pernah suatu saat sedang istirahat di bawah pohon kurma itu didatangi oleh orang suruhan pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah yang suka mencelakakan Rasulullah. Maka kemudian Allah mengabadikan dalam surat Al-Lahab. Nama aslinya siapa? Abu Lahab. Siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu Abu Lahab. Abu Lahab ini anaknya itu pernah, anaknya 2 laki-laki pernah dinikahkan dengan 2 anak Rasul. Kemudian gini, Daksor ini datang membawa pedang, disuruh oleh Abu Lahab untuk membunuh Rasulullah di bawah pohon kurma. Kemudian Daksor ini membawa pedang. Daksor ini dadak tekon sampai Daksor itu membunuh aja saja, dadak tekon. Muhammad, kalau hari ini kamu akan saya bunuh, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Rasulullah menjawab, Allah akan selamatkan saya. Begitu Rasulullah menjawab Allah, maka kemudian pedangnya ini jatuh kelontar. Akhirnya pedang ini oleh Rasulullah diambil. Datuk, kalau hari ini kamu akan saya bunuh, siapa yang akan selamatkan kamu?
sambil dokter ini menderedak. Apa ya? Deredek itu bahasa Indonesia apa sih? Deredek. Bergetar. Bergetar gini. Ya, pokoknya deredek dulu ya. Kemudian kalau hari ini kamu akan saya bunuh, siapa yang akan selamatkan kamu? Sambil bergetar itu, sambil deredek itu, dokter mengatakan, ya Muhammad, gak ada kecuali engkau ampuni saya selamat. Ya sudah, kamu pulang saja. Dokter pulang. Dokter sini. Lah pedangmu rambut gowo piye? Itu Rasul. Kalau itu misalnya kita mau dibunuh pedang itu tiba. Bisa. Cipo, ngono kan? Rasulullah enggak, bukan pemberontak dan pemarah. Rasulullah ini demikian juga ketika Rasulullah ini urusan dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang begitu jahat sama Rasulullah. Beliau itu yang sangat jahat, betul sering mencelakai. Tapi Rasulullah itu pernah suatu saat akan dicelakai Abu Lahab dengan dia pura-pura sakit, kamarnya itu dibuat lubang, ditutupi lagi, minta anak buahnya untuk undang Rasulullah ini supaya datang. Tujuannya apa? Ketika Rasulullah masuk, kecemplung di lubang itu, dikubur. Dia pura-pura sakit. Rasulullah akhirnya apa? Didatangi itu oleh anak buah Abu Lahab. Ya Muhammad, engkau tahu pamanmu sedang sakit? Saya nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Lah kan nggak ada yang kasih tahu. Oh iya ya. Kalau gitu saya kasih tahu. Pamanmu Abu Lahab sedang sakit. Tolong sekarang jenguk dia. Baik. Padahal itu orang yang selalu mencelakai Rasulullah, selalu menghina Rasulullah, selalu memaki Rasulullah. Dijenguk loh. Ketika kemudian Rasulullah akan buka pintu kamar, malaikat Jibril turun. Ketika dibuka pintunya, ceklek mungkin ya. Wong sugih kan waktu itu Abu Lahab, ceklek dibuka pintunya, ngek, gitu kan. Kemudian mau masuk kamar itu turun malaikat Jibril, dicegat. Ya Rasulullah, Anda jangan lanjutkan masuk kamar. Di depan Anda itu ada lubang. Anda injak situ, Anda injak lubang itu, Anda akan terperosok dan nanti Anda akan dikubur hidup-hidup oleh Abu Lahab. Akhirnya Rasulullah itu kembali. Abu Lahab kan bingung. Muhammad, kamu gimana sih? Ini pamanmu ini, paman tercintamu sedang sakit. Katanya mau jenguk saya kembali lagi. Tunggu. Dia lari, kecemplung dia. Gitu ya. Abu Lahab teriak-teriak, semua orang diminta membantu dia. Tapi tidak ada satupun yang bisa membantu, bahkan sampai diriwayatkan diulur itu pakai tambang itu, nggak ada tambang yang cukup itu. Dia teriak-teriak dan bilang pada anak buahnya, tolong panggil Muhammad lagi, siapa tahu dia bisa bantu saya. Coba, apa yang dilakukan? Anak buahnya mengejar Rasulullah, ya Muhammad, itu pamanmu kecemplung. Tolong kamu kembali, tolong dia, kasihan. Nabi balik itu. Baik, saya tolong paman saya. Ini awalnya dulu salah, kecemplung yuk, syukur gitu ya kalau kita. Rasulullah nggak mau balik. Balik kemudian Rasulullah itu tidak pakai alat apapun, tangannya diulurkan dan pamannya ditarik ke atas. Apa kata Abu Lahab? Muhammad, sihirmu memang luar biasa. Kurang ajar tuh itu. Kalau saya tak tegur gini. Dan peperangannya dilakukan Rasulullah itu tidak ada perang karena Rasulullah dibenci, dihina, nggak pernah. Perangnya Rasulullah itu karena untuk kepentingan agama, nggak ada yang untuk kepentingan pribadi. Rasulullah bukan pemarah. Sithik-sithik nesu. Itu Rasulullah. Berikutnya, Rasulullah adalah orang yang mengedepankan keteladanan. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat harus begini, maka Rasulullah adalah orang yang paling luar biasa sholatnya. Ketika Rasulullah mengajarkan infak, maka Rasulullah adalah orang yang paling hebat infaknya. Bahkan Rasulullah ini pernah ikut angkut-angkut. Jadi kalau kerja bakti itu ya ikut, menyambut gawe melu, orang mau ngomong kok. Itu Rasulullah. Bahkan ketika perang, Rasulullah itu ikut perang. Bahkan dalam perang Uhud itu Rasulullah itu sempat terluka. Mangkat perang, bukan pemimpin yang seru, baru ngumpet lebu
Rasulullah bukan begitu, perang. Itu 10 tahun Rasulullah di Madinah itu, Rasulullah perang itu 27 kali. 10 tahun. Berarti per tahun perang berapa kali? Dihitung ya. 2,7 kali itu? Iya, 2,7. Angkat ya. Pokoknya Rasulullah 10 tahun di Madinah itu perang itu 27 kali. Berangkat itu. Berikutnya Rasulullah ini adalah orang yang mengedepankan kebersamaan, jadi cocok dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, bukan kepemimpinan tunggal. Rasulullah ini pernah suatu saat ini Hajar Aswad, ya karena waktu itu ada banjir, gitu ya. Kemudian Hajar Aswad ini jatuh, kemudian Ka'bah itu dibetulkan. Ketika itu kemudian Hajar Aswad jatuh. Dari dulu itu Ka'bah itu oleh orang-orang di Mekah itu diistimewakan. Maka kemudian para kabilah, para kepala suku itu rebutan untuk bisa masang Hajar Aswad itu. Semuanya pengen rebutan, akhirnya mereka membuat kesepakatan. Begini saja, kalau rame-rame kita nggak bisa. Saya pokoknya pengen yang pasang, saya yang pengen. Kemudian dibuatlah kesepakatan. Begini saja. Besok yang datang ke sini pagi-pagi maka dia yang berhak masang Hajar Aswad. Ternyata pagi-pagi yang datang itu Rasulullah itu, orang-orang kepala suku itu datangnya kalah pagi. Akhirnya mereka mengatakan, ternyata yang datang duluan adalah Muhammad. Maka Muhammadlah yang berhak masang. Tapi Rasulullah waktu itu apa? Menggelar kain. Ayo sekarang begini saja, saya gelar kain saya, Hajar Aswad silahkan ditaruh di kain ini, ayo kita angkat bareng-bareng. Berarti Rasulullah itu suka betul dengan yang namanya kebersamaan, itu cocok dengan Muhammad. Di Muhammadiyah itu tidak ada istilah kepemimpinan tunggal, yang ada adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Tidak ada di Muhammadiyah itu menangan, betul nggak? Menang-menangan ini jadi orang menang, betul nggak? Mobil-mobilan kan juga rasa ditumpaki itu, betul nggak? Telepon-teleponan, gue telepon orang itu menang-menangan, ya orang menang tenang. Nah itu Rasulullah seperti itu. Oke, Rasulullah juga sosok yang tegas. Bahkan pernah mengatakan, jika Fatimah putri Muhammad itu mencuri, saya yang akan potong tangannya sendiri. Itu Rasulullah. Berikutnya, Rasulullah adalah sosok yang bijaksana. Itu Rasulullah. Jadi pemimpin itu butuh orang yang bijaksana. Begini, Rasulullah ini pernah ada orang yang mau masuk Islam, tapi dia seorang peminum khamr. Pemimpin yang bijak itu menjawabnya tidak seperti kita. Ada seorang pemabuk datang mau masuk Islam, Rasulullah mengatakan, apa keperluan Anda, wahai saudara? Saya ingin masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya ini masih hobi mabuk, boleh enggak? Oh mabuk, mabuknya mabuk apa? Kan mabuk berlokok ya? Mabuk gadung kan? Bukan, mabuknya adalah mabuk minuman keras. Saya suka minum. Apa kata Rasul? Boleh enggak saya masuk Islam? Boleh. Tetap minum boleh? Boleh. Dengan catatan, setiap engkau minum, gelasnya jangan ganti. Gelasnya itu saja. Yang pertama. Yang kedua, setiap Anda minum, taruh satu kerikil dalam gelas Anda. Sang pemabuk tadi mengatakan, wah ente kan murah popo, kecampuran kerikil sedikit, kan gitu kan? Tetap minum. Setiap mabuk, setiap minum, dia masukkan kerikil. Minum lagi, masukkan kerikil. Lama-lama apa yang terjadi? Gelasnya penuh kan? Dia mau minum lagi, waduh, gelas saya sudah penuh. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mulai saat ini juga saya minumnya berhenti. Rasulullah mengatakan, mengapa? Gelasnya kebak. Berhenti minum. Ada juga orang yang dulu orang itu 5M. Orang Jawa mengatakan molimo. Singkatannya apa sih molimo itu? Mabuk, madat, medok, maling,
Yang satu apa? Hah? Yes, pokoknya mau lima. Pokoknya orang yang rusak total. Pokoknya sak ini. Ketemu Rasulullah pengen masuk Islam. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya itu hobinya 5M. Nah 5M sekarang kan jelas ya. Tapi 5M-nya waktu itu mau 5. Bertanya pada Rasulullah, boleh nggak saya masuk Islam? Saya itu orang yang rusak, saya sudah 5M mau 5 saya. Kata Rasulullah apa? Boleh. Saya suka mabuk, boleh. Saya suka zina, tidak apa-apa. Tetap dilanjutkan, silahkan lanjutkan zinanya, silahkan lanjutkan mabuknya, silahkan lanjut yang rusak-rusak tadi. Tapi syaratnya satu, tolong Anda dengan saya jujur, jangan pernah bohong pada saya. Gimana? Deal? Deal. Oh, itu kata orang itu. Nanti saya kirim nomor WA-nya. Kemudian orang itu kemudian apa? Ketika itu kemudian dia mau mencuri, sudah nyongkel jendela itu. Terus dia kepikiran, aku masuk rumah ini nyongkel jendela, aku mencuri rumah itu. Nanti kalau Rasulullah bertanya, aku jawab oh, nggak jadi mencuri. Dia kemudian rasa nyolong dia mau minum. Ketika mau minum, kemudian apa yang terjadi? Dia ingat lagi, nanti kalau saya habis minum, mulut saya bau, Rasulullah bertanya, saya jawab kan saya nggak boleh bohong. Dia nggak jadi minum. Kemudian dia pergi ke lokalisasi. Wah gitu ya. Dia sudah bayar uang muka, sudah bayar uang kamar, sudah masuk. Dia siap melakukan sesuatu yang indah. Dia ingat lagi, nanti kalau saya habis berzina, ketemu Rasulullah saya ditanya, saya jawab apa? Kan saya nggak boleh bohong. Dia mengatakan kepada si mbak tadi, mbak kasih itu mbak. Loh, tapi tadi, kok kasih itu? Tak lunasi oleh kasih. Karena dia takut berbohong dan seterusnya. Akhirnya 5M-nya berhenti. Gara-gara apa? Rasulullah hanya mengatakan jangan bohong pada saya. Nah itu bijaksana. Kalau orang itu dikatakan, ayo Rais, potongan umum Islam, tergetik gila nih kue itu, marah. Tapi Rasulullah bukan itu orang yang bijaksana. Ya, berikutnya terakhir, langsung aja terakhir. Pada akhir hayatnya Rasulullah ini pernah melakukan 2 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah ini. Suatu saat Rasulullah itu mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, wahai para sahabat, kelihatannya tidak lama lagi Allah akan panggil saya. Maka pada saat ini saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah saya sakiti, maka hari ini saya minta kisosnya. Kisoslah saya pada hari ini. Kalau memang saya pernah berbuat salah pada kalian. Kan sahabat kan tidak bisa menjawab kok, sedih kan? Nggak ada Rasulullah kok orang baik, nggak mungkin berbuat salah. Tapi ada salah seorang yang kemudian mengangkat tangannya, namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, saya minta kisos. Oh gitu? Ya. Saya pernah menyakiti Anda, pernah. Saya minta saat ini Anda bayar kisos. Umar kemudian berdiri, sampai merasa macam-macam, tak sikat sampai. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, kau duduk, ini urusan saya. Pemimpin begitu ada nggak? Angel ya? Wong salah dilempar murid-murid ya. Rasulullah minta kisos loh itu. Saya minta kisosnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, waktu itu Anda saya apakan, hai Ukasyah? Waktu itu Rasulullah Anda itu sedang mencambuk unta Anda, tapi kena saya. Baik, silahkan balas saya pada hari ini. Umar kemudian, saya aja Rasulullah, saya aja, biasa dipukuli, nggak apa-apa. Umar, ini urusan saya. Baik, Bilal pulang, tolong pulang ke rumah saya, ambil cambuk, biar nanti itu digunakan Ukasyah untuk mencambuk diri saya. Bilal mengambil cambuk, kemudian Ukasyah berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah,
ketika sudah pegang cambuk itu, ketika Anda cambuk saya itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dibukalah bajunya Ukasha. Begini Rasulullah, saya nggak pakai baju waktu itu. Rasulullah kemudian membuka baju. Begini, iya, semua sahabat nangis. Pemimpin begitu kan aneh ya. Sudah siap gitu ya. Ukasha sudah pegang cambuk, semua nangis itu. Umar masih berteriak, saya saja. Sudah, ini urusan saya, kata Rasul. Kemudian Ukasha mendekat, sahabat sudah sedih waktu itu. Ya Allah, Ukasha neka berjagui, Rasul ngedesabet itu. Semua nangis itu. Kemudian semua berusaha menawarkan saya saja. Saking cinta pada Rasul. Tapi ternyata kemudian apa yang dilakukan Ukasha? Dia itu kemudian memeluk Rasulullah. Saya menunggu momen ini ya Rasulullah. Kapan lagi saya memeluk orang yang mulia ini? Semuanya kemudian menangis itu. Ada orang yang luar biasa. Yang jelas Rasul minta kisahnya. Terakhir Rasulullah itu yang disebut ketika malaikat Israel mencabut nyawanya. Yang terakhir adalah umatku. Pemimpin hebat ya. Yang dipikirkan biasanya pemimpin mati gimana? Warisanku. Mobilku, tanahku, anakku, bojoku, gitu. Bukan umatnya, bukan anak buahnya, tapi dirinya dan keluarganya beserta harta bendanya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang berkenan saya mohon maaf. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa berkata dengan lemah lembut karena saya bukan lembut. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya kita buka satu termin dulu ya Pak. Terdiri dari 3 pertanyaan. Kami tampung terus nanti Pak Darmanto silahkan untuk menjawab. Monggo silahkan siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamaluddin. Yang saya mau pertanyakan, kita kan manusia yang diciptakan oleh Allah yang sempurna. Akan tetapi manusia ada kesalahan dan lupa, dan itu pasti ada. Dan dari situ apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kan ingin masuk surga. Akan tetapi banyak salah, banyak hilaf, tidak dipikirkan sampai situ. Nah, yang saya mau pertanyakan, persiapan atau amal apa yang harus dipersiapkan nanti bila masuk neraka, Pak? Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kamaluddin. Ada lagi? Mas? Ya. Yang mana? Yang baju panjang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Faiz. Saya dari PCFPM Pampilan. Saya mau bertanya ini tentang kepemimpinan Rasulullah tadi ya. Soal kalau bawahan salah, itu kan yang salah pemimpinnya. Ya, oke sih itu. Maksudnya gini, biasanya kan pemimpin harus bertanggung jawab gitu ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya gini, misal salahnya itu sekali, 2 kali, terus diperbaiki, itu bisa. Nah, kalau salahnya terus-terusan, itu gimana? Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya dari Mas sebelahnya Mas Alvin. Oh, atau perempuan dulu, monggo. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Fauzia dari IPM. Izin bertanya kepada Pak Darmanto. Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kepemimpinan seorang Rasulullah. Kemudian bisa tidak misalnya Pak Darmanto memberikan contoh konkret yang pernah Pak Darmanto alami selama berorganisasi ketika mengalami satu atau dua permasalahan dan bagaimana Pak Darmanto menyelesaikan itu gitu. Karena kan tadi di Rasulullah banyak banyak kelebihan begitu, bahwa seorang pemimpin nggak boleh mencela, seorang pemimpin nggak boleh sering menggerutu atau mencari kesalahan orang lain. Mungkin dari Pak Darmanto ada contoh konkret yang pernah Pak Darmanto alami, misalnya Pak Darmanto mengalami satu masalah, kemudian Pak Darmanto begini cara menyelesaikannya begitu. Yang kedua, kadang karena kita angkatan, karena kita para pemuda-pemudi di sini ya, mungkin masih labil lah semuanya gitu. Kemudian gimana sih caranya menurut Pak Darmanto, cara kita terus tetap gitu punya giroh, punya semangat di aul masing-masing, entah di IPM, di NA ataupun di Pemuda Muhammadiyah begitu. Karena sejauh saya ikut IPM begitu, memang banyak kendala-kendala seperti itu, seperti girohnya itu kurang gitu. Sebetulnya gimana caranya untuk meningkatkan itu, dan kemudian sebetulnya kalau giroh semangat yang loyo itu sebetulnya penyebabnya apa gitu. Karena tadi Pak Darmanto bilang kalau pemimpinnya baik, insya Allah pengikutnya juga baik gitu. Nah ini apakah itu faktor dari pemimpinnya atau memang ada faktor tersendiri yang harus kita sebagai pengikut harus tingkatkan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, pertama 3 dulu ya, saya itu nanti kalau terlalu banyak nanti lupa. 3 malam kan sudah agak tua gitu. Yang pertama dari Mas Kamaludin. Jadi gini, supaya tidak masuk neraka gitu ya, atau Pas masuk neraka, Pak. pas masuk neraka. Ya, kan nyicipin neraka ta, Pak. Enggak langsung ke surga. Udah begini, yang jelas Allah telah mengajar pada kita kan di dalam surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa dan seterusnya. Artinya begini, sudahlah, kita lakukan yang bisa kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan yang terbaik dan kemudian kita ikhlas. Insya Allah itu adalah bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Memang ketika orang itu menghadap Allah, yang diperiksa pertama adalah bagaimana sholatnya, betul kan? Maka kemudian yang pertama tadi, yang kedua selalu perbaiki sholat kita. Jangan sampai sholat kita ini kita lakukan dengan seenak kita atau asal-asal. Jadi yang pertama tadi lakukan yang terbaik, kemudian yang kedua adalah sholat kita betulkan itu, benarkan itu. Kita coba dongkrak supaya sama kita menjadi maksimal gitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu yang ketiga adalah ya sudah, kita lakukan saja amalan-amalan ibadah itu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian kita ini terlalu banyak berhitung. Mohon maaf ya, ada orang itu yang kemudian saking pinternya itu ngitung-ngitung sendiri, itu bahaya. Memilih-milih amal ibadah itu juga malah bahaya. Contoh begini, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, kemudian dia milih-milih, ini enggak, ini aja gitu ya.
pas itu ketika itu yo kalau kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas kan ya podo wae kan gitu ya. Berikutnya, ada orang yang paham bahwa ada banyak yang paham bahwa ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada orang yang hitung itu. Aku wis sholat 1000 bulan. Bukan 1000 bulan ya. 1000 bulan jadi kempet. 1000 bulan itu berapa tahun? 80 sekian tahun. Ngitung. Berarti saya nggak sholat ini. Sholat ini nggak begitu tenanan rapopo. Terus ditutup tinggi 80 tahun. Yo nek ikhlas. Nek ora ikhlas rampung kabeh itu. Jadi kira-kira begitu. Kalau sudah masuk neraka, sudah masuk surga, sudah datang hari akhir itu, kita udah nggak bisa apa-apa. Makanya di dunia ini kita lakukan yang terbaik saja sudah. Di Muhammadiyah kebetulan ya tidak termasuk yang kemudian melakukan ini, tidak begitu terkenal orang yang melakukan ini, baca sekian kali, baca ini sekian kali enggak ya. Tetapi lakukan saja yang terbaik, ibadah kita yang terbaik. Semua kesempatan yang Allah berikan untuk kita beribadah, lakukan itu. Termasuk hari ini, ketika Anda ikhlas, inilah ibadah. Ya, gitu. Yang itu Mas ya. Yang kedua, tadi tentang manajemen kepemimpinan. Bagaimana dengan orang yang kita pimpin salah terus gitu ya? Nah, pemimpin itu punya kewajiban mengedukasi, membina. Tetapi di samping itu juga mendampingi dalam intensitas tertentu. Wong kok salah terus, tentunya diberikan peringatan-peringatan. Ditegur, diperingatkan. Kalau kemudian ditegur sudah, dibina sudah, ditegur sudah, diperingatkan sudah, ya sudah. Itu berarti kita sudah gugur kewajiban di mata Allah. Yang kedua, kalau profesional, ya dieksekusi Mas. Saya kebetulan dulu pernah menjadi kepala pabrik di Semarang. Ya ketemunya orang macam-macam begitu. Gak boleh dong pemimpin itu tahu-tahu eksekusi. Salah sedikit keluarkan, salah sedikit pecat, gak boleh. Dibina dulu, diberi teguran, ya sambil didampingi, diberi peringatan. Setelah mentok baru kemudian dieksekusi. Mau tidak mau kalau profesional begitu. Lah di Muhammadiyah bagaimana? Tambah satu. Kan nggak ada toh pemuda Muhammadiyah itu kemudian dikeluarkan, ada nggak? Golek wong angel. Ya IPM itu kan ya gitu toh, golek wong angel, iya kan? Dumilih jadi IPM ya. Jadi ternyata adik-adik semuanya ternyata lebih banyak yang jadi IPM daripada jadi IMM. Kenapa? IMM resikonya tinggi ya. Makanya milih jadi IPM. Golek wong angel ora karuan ya. Lah kok dipecat? Saya di PDM salah gitu. Pecat. Wah, yo. Aku mau koyo ngono. Cari orang susah. Ditambah satu lagi kalau di Muhammadiyah. Yo sabare ditambah. Itu yang bisa dilakukan. Kalau enggak kemudian sulit lagi kalau di Muhammadiyah. Pak angel men yo, aku itu sabar banget. Yang jelas sepaham saya, sabar itu tidak ada habisnya. Kalau ada batasnya, ada habisnya, berarti tidak sabar. Menurut itu. Dan memang apa ya? Nah, begitu memang di Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah selama ini kok nggak ada ya orang sampai gitu ya. Sampai gue nih KTA dibuang gitu nggak ada. Itu ya. Yang jelas di mata Allah kita sudah lakukan yang terbaik, gugur kewajiban kita. Memang ketika di PDPM itu ada kesalahan, ada yang nggak benar, ya ketuanya salah duluan sih. Tetapi tadi prosesnya seperti itu. Yang berikutnya dari Mbak Rizky. Yang dari Mbak Rizky apa? Yang pertama. Oh.
masalah yang saya hadapi di Muhammadiyah. Apa Pak Bagir? Masalah di Muhammadiyah banyak Pak Bagir. Contoh gini, saya pernah diminta untuk menyelesaikan masjid Gebongan. Ya Mas Firman ya. Itu luar biasa. Sebab itu saya khotbah itu diusir, disuruh turun sampai segitunya. Itu contoh itu. Kemudian ya dilakukan bagaimana? Ya dilakukan yang terbaik. Saya sempat dimaki-maki orang, dikeroyok orang gitu ya. Ya sudah, kita hadapi saja. Yang jelas yakin saja setiap masalah itu ada solusinya. Berikutnya misalnya apalagi ya? Diomong enggak ya? Di MBS Ungaran, Pak Firman paham itu. Di MBS Ungaran itu luar biasa. Saya termasuk orang yang sering dimaki-maki, diteror, ya. Lucunya atau apa ya? Menariknya di organisasi itu terkadang ketika kita tangani, ya bisanya apa? Orangnya ditemui, dijelaskan, gitu kan? Ketika ada masalah kita coba jelaskan. Tapi ada orang yang tetap tidak mau. Pokoknya gitu gini. Apa yang kita lakukan? Ya sudah toh. Nggak mau ya tinggal pergi dulu. Nanti datang lagi. Nggak mau ya mas. Nanti akan ada saat di mana masalah itu diparani, dirampungi, di macam-macam orang rampung-rampung, didiamkan selesai. Itu di Muhammadiyah sering terjadi begitu. Kemudian apa ya? IPM ketika di Susuan, ya membuat RAB hanya ada pengeluaran, tidak ada pemasukan. Ya biar Pak Bagio dengar nggak apa-apa. Kan jadi masalah toh. Ternyata dihitung-hitung, you tombol. Kan gitu toh masalahnya. Nah sekarang, nek wis kudu tombol gini. Saya marah-marah apa enggak? Ketua IPM gimana sih? Ketua gimana sih kok bisa tombol? Ya timbang ngono digolekkan solusi gitu kan. Kalau di Muhammadiyah ya saya kerja bukan dengan pimpinan yang lain. Ini kok tombol ya. Enaknya bagaimana ya? Kan gitu, ya wis tuh dibayar. Contohnya begitu, apalagi ya? Kurang contohnya. Cukup ya? Ya di Muhammadiyah begitu itu. Pokoknya ketika ada masalah ya sudah coba diselesaikan sebaik-baiknya. Ketika orang itu butuh ketemu ya ditemui. Terkadang kita butuh dimarahi, ya silakan marah-marah. Terkadang itu orang ada capeknya kok. Orang marah-marah itu ngamuk-ngamuk itu ada capeknya. Kok menang diwe. Ya. Sudah nanti akan diam sendiri. Itu di Muhammadiyah. Berjuang di Muhammadiyah ada saat ketika kita capek bagaimana? Istirahat dulu. Ojo dipaksa nek kesel. Jengkel boleh enggak? Yo kadang jengkel. Ojo diteruske. Karena kita sedang marah dan kita beraktivitas seperti itu, nanti terjadi masalah yang lebih besar. Itu Pak Rizky. Yang kedua apa tadi? Ya tadi. Menjaga giro kita bagaimana? Itu nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 261. Setiap yang kita lakukan, kita infakkan gitu ya. Kita infakkan di jalan Allah itu Allah akan membalas 700 kali. Nah, bagaimana dengan kita yang belum bisa berinfak secara materi? Kita infakkan tenaga kita infakkan diri kita. Sadar, kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan itu akhirnya akan kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Mana amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha, gitu kan? Amal kita, kebaikan kita itu sesungguhnya akan kembali kepada kita dan kita butuh itu. Itu cara menjaga ghiroh kita. Insya Allah ketika kita sadari yang kita lakukan itu untuk kita dan kita butuh itu, maka kita ghirohnya akan terjaga. Memang terkadang berjuang itu ada capeknya. Ketika capek istirahat. Ketika capek istirahat. Memang kadang berjuang itu butuh istiqomah. Tapi ketika capek istirahat, jangan dipaksakan. Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan ya. Pokoknya maju terus, loro rapopo, mati rapopo. Ojo, mati ini dikubur. Ora iso berjuang. Ya. Jangan sampai kita ini berjuang habis-habisan. Berjuang itu lakukan yang terbaik. Jangan habis-habisan. Jangan. Tetap begitu. Ketika
Jadi kita butuh kok. Coba, kita butuh nggak beramal soleh? Butuh. Berjuang butuh nggak? Butuh. Dan kita harus tahu bahwa yang kita lakukan saat ini di Muhammadiyah itu lebih enteng daripada yang dilakukan Rasulullah. Rasul Allah itu tidak ada yang santai-santai. Semuanya menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan akhirnya saya sampaikan, di Muhammadiyah itu memang mungkin kita tidak mendapatkan keuntungan secara materi, mungkin kita tidak mendapatkan keuntungan secara finansial. Ya, betul ya? Malah nombok loh yo, wirawiri duite dewe, wirawiri kendaraane dewe. Tapi ingat, di Muhammadiyah itu kita gak dapat materi, tapi kita dapat yang namanya berkah. Berkah itu mahal betul. Orang-orang seperti saya Pak Bagio itu muter koyo kitiran, raga dewe. Ya alhamdulillah kami itu sehat. Itu salah satu berkahnya. Saya alhamdulillah setiap pekan itu muter di 5 panti asuhan ya. Anak saya banyak. Insya Allah anak-anak yang saya temui itu kan yundungo kayak aku. Betul nggak? Mendoakan saya baik kok. Moga-moga Pak Darmanto nggak ada kok. Moga-moga Pak Darmanto mulai kesambung-sambung nggak ada. Itu berkahnya. Berkah itu mah. Itu Mbak ya. Oke. Terima kasih Pak Darmanto. Termin yang pertama sudah terjawab semua ya Mas. Ya. Kami buka termin yang kedua, silakan. Oh ya, dari Mas yang baju panjang dulu. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Windy Sulistyo dari PCPM Pabilan. Sebelum masuk ke pertanyaan Pak, beberapa tahun yang lalu saya sempat melihat video seorang penceramah atau pendakwah yang hafal Al-Quran dan juga hafal Injil, dan dari kader Muhammadiyah juga Pak. Akan tetapi pada saat ini sudah keluar dari Islam. Nah, di dalam salah satu video ceramahnya tersebut, dia selalu membandingkan antara kepemimpinan Nabi Muhammad dengan kepemimpinan umat lain, yaitu agama Nasrani. Nah, di dalam ceramahnya itu, sebagai contoh, sebagai Nabi Muhammad itu adalah seorang panglima perang. Akan tetapi di Nabi Isa itu tidak pernah sekalipun Nabi Isa itu menerbangkan pisau kepada umatnya. Pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai orang tersebut? Dan yang kedua adalah bagaimana kita angkatan muda Muhammadiyah menyikapi masalah dalam perdebatan. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mungkin ya, waktunya sudah terbatas. Tadi duluan dari Mas Galih ya, silakan Mas. Oh, 1, 2 ya, sama Mas dari IEMM ya. Monggo Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah privilege itu sangat berpengaruh dalam dakwah? Karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu keluarganya merupakan pemuka Quraisy dan istri beliau Khadijah juga merupakan pedagang yang kaya raya. Sehingga apakah privilege itu sangat berpengaruh dalam dakwah? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Galih. Satu lagi yang terakhir dari Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sini
Saya mau bertanya tentang beberapa hal doang, tapi yang ingin saya mungkin panitia mau bertanya, ini biasanya kan kalau perkaderan Muhammadiyah itu kan ada ideologi Muhammadiyah. Ini kok belum atau nanti? Saya mau bertanya, nanti silakan dijawab ya. Yang tadi Bapak menyinggung bahwasanya banyak teman-teman yang lebih memilih PM daripada IFM. Di sini saya juga bertanya, seharusnya di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang itu mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, biar agar teman-teman IFM juga ada di sini. Banyak kayak gitu, nggak terpencar-pencar sana kemari. Saya ada kata-kata seperti ini Bapak. Pemuda itu minim akan pengalaman, tetapi akan menawarkan masa depan. Berbeda dengan orang tua yang banyak pengalaman. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan itu sendiri, bahwasanya kalau kita berbicara tentang pemimpin mungkin akan selesai dengan ketika pemimpin itu mempunyai sifat pengabdian, sifat itu tadi. Namun yang ketika kita melihat realita yang ada, bahwasanya umat Islam itu sendiri yang mempelajari Islam dari Rasulullah sampai sekarang, implementasinya masih, kalau saya melihat, masih minim atau jauh dari apa yang diharapkan. Karena masih ada terkotak-kotakan di dalam Islam itu sendiri. Padahal pemimpin itu satu, Rasulullah. Dengan tadi yang dengan kepemimpinan yang mempunyai 4 sifat. Nah, kita sebagai pemuda, bagaimana menempatkan diri yang mana kita nanti akan menawarkan pada masa depan? Memilih seorang pemimpin yang seperti itu, melihat realita di kita, terutama di Indonesia, hingga saat ini umat Islam sendiri juga belum bersatu untuk satu tujuan yang pasti, hanya tersibukkan oleh masalah internalnya. Lalu solusi yang seperti apakah nantinya yang akan ditawarkan? Seperti itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri. Monggo Pak Darmanto dijawab. Ya, saya jawab. Yang pertama tentang tadi ada orang yang luar biasa, tapi kemudian tidak keluar dari Islam atau murtad gitu. Kemudian dia berpendapat seperti itu bagaimana? Ketika kita sudah bicara tentang keyakinan, itu sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Sehingga ketika dia yakin seperti itu, sejauh tidak mengganggu kita, tidak menjelek-jelekan kita, ya biasa saja. Dia yakinnya itu kok. Saya pernah akhir bulan Ramadan kemarin saya diundang untuk berpodcast ya, dengan pendeta gereja Betani. Saya diajak berbicara perbandingan agama. Saya ditanya bagaimana pendapat nyebutnya waktu itu Ustadz, kan pendeta musuh Ustadz itu. Saya disebut bagaimana menurut Ustadz Tuhannya, Allahnya orang Kristen sama nggak dengan Allahnya? Dia nggak bisa ngomong Allah itu. Moderatornya adalah mahasiswa Satya Wacana. Sama nggak Allahnya Kristen dengan Allahnya Islam? Saya jawab tidak sama. Karena namanya saja sudah beda. Darmanto kan nggak sama dong dengan Darmanti, ya kan? Ketika kita sudah bicara keyakinan, kita harus mengambil sikap itu. Perkara dia yakin seperti itu ya biar saja. Bahkan saya ditanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang Trinitas? Saya jawab, saya tidak paham dan saya tidak butuh untuk paham, karena bagi saya tidak ada manfaatnya. Dia nggak marah itu, saya nggak diusir itu. Ketika sudah bicara keyakinan itu seperti begini, apa ya, sesuatu yang kadang undefined ya, karena berbicara keyakinan itu. Ketika dia yakin begitu ya biar saja. Orang Kristen akan mengatakan orang Islam itu kurang kerjaan, ngapain sholat jengkang-jengking kan gitu kan. Tapi bagi kita itu kita nikmat kok. Kita juga akan mengatakan pada mereka, ngapain ke gereja, tempat suci kok masuk nggak sepatunya nggak dilepas.
Ya, lah keyakinan mereka begitu kok. Nah, tentunya tentang keyakinan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita bertemu orang seperti itu dalam perdebatan? Mohon dipahami bahwa kita berdebat, melakukan perbandingan agama, itu kita harus siap. Kita harus siap. Ketika kita tidak siap, nggak usah saja. Kita jangan nekat, jangan hanya modal semangat, perbandingan agama dijadi, kita salah ngomong, malu loh kita. Lebih baik ketika kita nggak siap, nggak usah. Makanya penting ada dong yang kemudian kuliah di IAIN ya Mbak ya. Ada di IAIN, di situ diajari toh perbandingan agama. Kurang mantap nanti dilanjutkan lagi. Penting ada yang kuliah juga di IAIN. Ojo kabeh kuliah dan di teknik. Kan gitu tuh, jangan semuanya kuliah manajemen, tapi ada yang mendalami tentang agama itu sendiri. Kan begitu tuh. Silahkan seperti itu. Jadi perbandingan agama itu maju, diskusi, berdebat dalam keadaan kita siap. Kalau kita belum siap, jangan lakukan, jangan nekat. Kalau saya kok berpikiran begitu. Bahkan ketika saya ditanya bagaimana misalnya ada orang ini ya, pertanyaan mancing juga ya. Tentang toleransi, saya bilang toleransi itu adalah kita saling menghormati. Saya menyatakan empati kepada gereja yang, kan saya ditanya tentang gereja Kristen yang dibom, bagaimana menurut Ustaz? Saya berempati dengan cara saya mengutuk serangan itu. Tapi saya tidak harus mengatakan itu di atas atau di mimbar gereja dengan memegang salib. Enggak perlu saya katakan itu. Enggak apa-apa kok. Ini diundang lagi kok nyatanya kok. Kalau dia jaga sama saya kan diundang lagi kok. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Kalau maju di perbandingan agama kita harus siap. Kalau nggak siap nggak usah. Nanti malah masalah. Gitu ya. Menurut saya seperti itu. Yang ketiga, dakwah perlu privilege gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi gini, maka kemudian kita ini Allah kan mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Enggak cukup beriman saja, tapi harus berilmu. Mengapa harus berilmu? Supaya punya modal untuk kehidupan kita. Orang bekerja kemudian supaya jadi punya materi itu butuh ilmu. Nah, kemudian dengan cara inilah kemudian kita berdakwah. Sangat ideal misalnya kita ini orang yang alim, Yusufin, ya Rasulullah alim, Khadijatul Kubro adalah orang yang kaya berpadu, ya nanti cari pasangan begitu, mantep loh, betul. Ngisi ngaji datang naik Alphard itu beda sama naik NMAX kayak saya. Naik lumayan, di Dubi Autolog 75 ya sini. Gitu. Jadi itu ya. Jadi ketika kita itu komplit, amunisi kita komplit, ada apapun kan siap kan? Gitu ya. Makanya Rasulullah seperti itu. Rasulullah ini adalah orang yang sangat mahir dalam berbisnis. Tetapi Rasulullah dalam kehidupannya itu sederhana. Sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak itu adalah total diberikan. Total diberikan kan? Mereka berani. Kalau kita maksimal sepertiga. Mereka berani kok semua dikasihkan. Abdurrahman bin Auf berikan semua. Dia bisa cari lagi. Jadi secara prinsip ketika kita berdakwah dan kita ini komplit itu lebih baik. Dan Islam mendorong kita ke arah situ. Setiap hari kan kita berdoa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu kan? Kita ini minta sama Allah kan yang sangat luar biasa itu. Dunianya hebat, akhiratnya hebat, terhindar dari siksa api neraka. Kan gitu kan? Itulah ketika kita punya semua, kita maju itu adalah luar biasa, mantap itu. Itu jawabannya ya.
bertanya. Kan kalau seumpama orang ini berdakwah tapi kan latar belakangnya udah S3 kayak kan otomatis dia dakwah tuh gampang, dia pasti didengar. Tapi bagaimana kalau orang yang biasa-biasa aja, yang tanpa titel, tidak ada background keluarga yang tinggi, tidak ada harta, otomatis kan dia ingin berdakwah tuh mengalami kesusahan. Itu gimana Pak? Kan soalnya Nabi Muhammad kan latar belakang keluarganya kan juga pemuka-pemuka semua, ditambah lagi dengan akhlak beliau. Ya kita selalu belajar Mas. Saya juga kebetulan bukan S3 tapi D3. S3 dengan D3 tinggi mana? Tinggi D3 A, B, C, S itu bawahnya. Jadi ya belajar terus. Kita tingkatkan kualitas kita terus. Dan memang dakwah itu perlu latihan. Mulai dari skupan kecil gitu. Nanti melebar begitu. Ya. Jadi perlu belajar dan belajar terus. Itu ya. Kalau belum puas nanti ketemu di luar. Nanti ketemu lagi enggak Bapak? Saya menjawab yang dari IMM. Saya ingat anak saya terakhir itu di IMM adalah di Kabit Hikmah PJIMM Air Fakultin Jogja. Gaweane padu karo demo gitu ya. Nah, memang idealnya Muhammadiyah itu punya semua. Betul. Tapi memang kita harus paham kultur Muhammadiyah di Kabupaten Semarang itu tidak sama dengan yang lain. Jadi pengennya PDM ya Pak Bagio itu punya perguruan tinggi, punya rumah sakit. Ya, tetapi ternyata itu harus bisa dilakukan dengan bertahap. Mohon diingat bahwa kita sedang berusaha ke arah situ. Makanya ketika saya diminta anak-anak IMM waktu itu untuk yuk buat IMM itu saya juga bingung basisnya yang dari mana gitu ya. Karena kita kesulitan di situ. Mencoba buat yang di Ungaris sama UNB itu di Waluyo. Cari orang di situ susah. Belum ketemu ya, susah itu tapi masih bisa. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi memang tadi kan Anda juga sudah menyatakan sendiri toh, pemuda itu, generasi muda itu menawarkan harapan. Yang sekarang begini, pemuda tentunya harus punya keyakinan besok pasti bisa berubah. Pemuda kan begitu, harus punya optimisme besok. Dengan cara apa? Ya kita mulai dari diri kita, teman-teman kita aja. Nek kae berpilihan setiap pemilihan itu jaga keseketewunan, kita tolak itu. Kita pilih yang berkualitas. Sesungguhnya kan dalam bernegara untuk mengimbangi pemimpin yang agak kurang begitu, itu kan makanya kan ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada banyak yang mendampingi yang lain, tetapi memang terkadang masih kurang maksimal. Tapi justru itu maka kemudian harus ada di antara kita yang masuk dalam dunia politik. Ya kan? Di Solo kan sering dimarah-marahin, orang pada marah-marah. Ngopo milih Gibran, ngopo ora calon liyane. Nyatane ra ono to. Kesulitan kita itu kita bengok-bengok, ning ora maju gitu loh. Nah, saya harapkan nanti jenengan maju. Siapkan diri, bekalnya dikompletkan, dilengkapkan, maju nyalon. Dan saya doakan semoga Anda sukses di dunia politik. Begitu kan mau tidur bisa. Ya, begitu. Jadi memang kalau seperti saya, Pak Bagio sudah cukup ini ya. Ketika mengejar ke situ agak sulit, tapi saya yakin yang generasi muda bisa. Kita jangan alergi dunia politik. Ternyata kekuatan politiklah yang bisa mengubah saat ini. Ya kan? Yang bisa mengubah itu kok. Sementara kita nggak mau masuk, kita sudah menyatakan
politik itu kotor. Kita masuk, kita orang baik masuk jadi maling, jadi koruptor. Wis ngono sik kok. IMM belajar kalau sudah ya. Bagaimana ketika harus menjadi ketua IMM kan ya lumayan itu ya, jadi ketua IMM. Ketua BEM itu kan ya lumayan itu. Anak saya itu dulu kampanye pakai modal kalah. Itu, tapi itu adalah latihan harus kita tempuh mulai sekarang dan yakinlah bahwa tidak ada yang kita lakukan ini akan sia-sia. Kalau generasi muda itu punya semangat, ayo maju, ayo gini, ayo gitu, insya Allah bisa kok. Dulu itu ketika mau merdeka itu kan ya Bung Karno itu dan yang lainnya kan ya opo iso kan begitu toh. Tapi ketika ada niat yang kuat, Allah tunjukkan jalan kok. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan ada atas berkat rahmat Allah. Itu ya Mas ya. Insya Allah bisa. Saya doakan Anda sukses di dunia politik. Semoga orang-orang yang enggak benar ini insya Allah Anda gantikan beserta teman-teman Anda. Oke, saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmanto sudah menyampaikan yang luar biasa bagi kami bekal kami untuk langkah selanjutnya. Demikian sesi yang pertama ini. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Panitia. Terima kasih.